and the England national team has suffered a shocking logistical setback ahead of their arrival at the World Cup training base in Kansas City. Essential training equipment, which strategically included the squad's custom match boots and official tournament balls, was stolen. Local police have launched a massive investigation into the heist, which occurring in transit. The equipment was being moved from the squad's pre-tournament base in Florida to the Swope Soccer Village in Missouri, where the players are due to arrive. In tonight's other top stories, the U.S. military just took out the leader of the Venezuelan drug cartel, Tren de Agua. President Trump calling it a swift and lethal execution. The president shared video on Truth Social showing the kinetic strike on a building in Venezuela, saying he successfully executed Nino Guerrero. The president says the strike was carried out in close coordination with the Venezuelan government and makes good on his promise to wage war against drug cartel. Piala Dunia 2026 lagi-lagi mendapat sorotan negatif dari pecinta sepak bola dunia. Kali ini timnas Inggris menjadi korban pencurian saat dalam perjalanan menuju Kansas City. Sejumlah barang-barang pemain The Three Lions raib digondol maling, mulai dari sepatu hingga bola yang akan digunakan pada saat sesi latihan. Nyaris seluruh sepatu para pemain timnas Inggris hilang tak berbekas, termasuk milik Jude Bellingham dan Harry Kane. Di saat yang bersamaan, Donald Trump lagi-lagi melancarkan agresinya ke Venezuela. Militer Amerika Serikat kembali menabuh genderang perang dengan menargetkan gembong geng narkoba Venezuela. Serangan ini memicu kekhawatiran mengingat Trump melakukannya saat Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Serangan Amerika terhadap gembong narkoba Venezuela membuat para wisatawan dan pemain diselimuti rasa yang kurang aman. Sederet kejadian mencekam baru-baru ini hanyalah satu dari sekian kontroversi baik di luar maupun dalam lapangan. Akankah Piala Dunia 2026 menjadi perhelatan paling gagal sepanjang sejarah? Bagaimanakah Piala Dunia 2026 bisa berjalan lancar hingga penutupan nanti? Apa langkah yang diambil dari ketiga negara tuan rumah untuk mengatasi masalah tersebut? Cetak Gol coba merangkum masalah-masalah yang terjadi di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Timnas Inggris menjadi korban kemalingan besar. Kita sudah kerap mendengar permasalahan yang terjadi di Piala Dunia 2026. Menjelang perhelatan dimulai saja, sudah ada beberapa kontroversi dan drama yang di luar nalar. Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah malah membuat aturan seenak jidat. Pemerintah pemensa menyaring selektif warga asing yang ingin masuk. Nggak sembarangan wisatawan ataupun orang yang bisa masuk ke Amerika Serikat. Bahkan sejumlah perangkat pertandingan seperti wasit ataupun pemain nggak luput dari pemeriksaan. Memang tujuannya baik, agar Piala Dunia 2026 bisa digelar lancar dan tidak ada hambatan. Tetapi pemerintah Amerika seolah hanya mengetatkan penjagaan terhadap beberapa kelompok saja. Omar Abdul Qadir Artan menceritakan dirinya sempat ditahan pihak imigrasi Amerika. Bahkan wasit asal Somalia ini diinterogasi hingga 11 jam lamanya. Otoritas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau CBP pun tanpa berlama-lama langsung mendeportasi Omar. CBP mengatakan jika Omar bukan seorang wasit dan menuduhnya sebagai teroris. Usut punya usut, pihak imigrasi Amerika ketakutan karena nama Omar punya kesamaan dengan anggota Al-Shabaab. Menurut pemerintah Amerika, Piala Dunia harus terbebas dari terorisme. Kami juga ingin memastikan bahwa kami tidak akan membiarkan turnamen sepak bola disusupi teroris yang berpotensi masuk ke negara ini, kata Andrew Giuliani selaku Kepala Gedung Putih. Padahal Omar merupakan wasit terbaik di Afrika yang memimpin pertandingan secara adil. Nggak cukup sampai di situ, pemerintah Amerika nampak cukup fobia dengan nama berbau Arab.
Ayman Hussein sempat ditahan dan dicecar selama 7 jam setibanya di Chicago. Menurut pemerintah Amerika, Ayman lagi-lagi punya kesamaan nama dengan kelompok terorisme di Timur Tengah. Namun berbagai upaya pengamanan berlapis tak membuat para kontingen merasa aman. Masih ada saja kekacauan yang luput dari penjagaan para petugas di lapangan. Timnas Inggris baru saja mengalami perampokan secara besar-besaran. Pasukan The Three Lions dirampok saat hendak dalam perjalanan menuju ke Kansas City. Dilansir dari Federasi Sepak Bola Inggris, kejadian itu mengakibatkan sejumlah barang raib. FA mengatakan nyaris seluruh sepatu pemain hingga bola yang digunakan untuk latihan ludes digondol maling. Sepatu Harry Kane dan Jude Bellingham gak luput dari sasaran para pencuri. Thomas Tuchel mengkhawatirkan kejadian ini bisa mengganggu fokus para pemain. Pihak kepolisian setempat telah menangkap 2 orang yang diduga menjadi pelaku pencurian. Namun sampai berita ini ditulis, FA belum menyampaikan kabar resmi terbarunya. Kasus ini membuat kita bertanya-tanya, apakah penjagaan ketat telah dilakukan pihak pengamanan AS? Penjagaan ketat ini hanya berlaku untuk satu golongan dan melupakan golongan lainnya. Padahal pelaku kejahatan tidak mengenal ras, suku, ataupun warna kulit. Amerika tidak sadar bahwa sebelum Piala Dunia dimulai, situasi dalam negeri Paman Sam sedang tidak terkendali. Ribuan orang turun ke jalan di Ohio, San Antonio, dan Kansas City. Dilansir dari The Athletic, Kansas City, tepatnya di Missouri, baru saja terjadi penembakan secara brutal. Masalahnya di sini tempat kejadiannya sangat dekat dengan markas yang ditempati timnas Inggris. Kabarnya 9 orang harus menjadi korban akibat insiden yang sangat serius kali ini. Aksi penembakan ini juga bertepatan dengan protes keras anti-ICE di New Jersey. Lagi-lagi demonstrasi ini berakhir ricuh hingga terjadinya baku tembak antara polisi dan para pendemo. Masalah ini sampai mengundang banyak protes keras dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya dari Thierry Henry yang mempertanyakan kredibilitas FIFA. Yang tidak saya pahami adalah inkonsistensi itu. Jika seseorang dianggap sebagai ancaman keamanan, kekhawatiran itu seharusnya ada di mana-mana, bukan hanya di satu negara, kata Henry. FIFA selaku induk sepak bola mengaku nggak bisa berbuat banyak untuk mencari jalan tengah. BBC bahkan membandingkan ketegasan FIFA yang menghukum Indonesia dengan pembatalan tuan rumah. Amerika Serikat bikin peperangan baru di Venezuela. Kredibilitas dan netralitas FIFA benar-benar dipertanyakan. Sebab sebelum perhelatan ini berlangsung, Gianni sebenarnya bisa membatalkan status tuan rumah Amerika Serikat. Ini bisa kita saksikan lantaran Donald Trump masih saja terus memerangi Iran. Namun akhir-akhir ini, Presiden berambut pirang itu sedikit melunak dan menyatakan sikap berdamai. Bersumber dari CNN Indonesia, draft kesepakatan damai dengan Iran akan ditandatangani pada hari ini. Dalam draft tersebut, Trump mengatakan akan mencairkan aset Iran yang selama ini dibekukan. Gak cuma itu, sang presiden juga menyampaikan kabar baik pembukaan Selat Hormuz. Jalur perdagangan paling vital ini disebut akan kembali dibuka setelah beberapa bulan diblokir. Abbas Araghchi menyatakan Iran sudah memenangkan pertempuran melawan Amerika. Iran adalah pemenang perang dengan AS, kata Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Abbas mengungkapkan kesepakatan akan ditekan di Jenewa, Swiss dalam beberapa hari ke depan. Pasca kesepakatan damai dengan Iran, militer Amerika lagi-lagi membuat eskalasi baru. Kali ini mereka mulai menyerang Venezuela dengan diberondong beberapa bom yang dijatuhkan. Usut punya usut, Trump menyatakan perang terhadap gembong geng narkoba di Venezuela. Presiden AS ke-47 ini mengatakan tidak akan memberikan ruang untuk para kartel ganas. Atas perintah saya, Komando Selatan Amerika Serikat melakukan serangan kinetik yang cepat dan mematikan untuk berhasil mengeksekusi Nino Guerrero, tulis Trump. Kejadian ini membuat kelompok Tren de Aragua tidak lagi punya tempat berlindung yang aman.
Guerrero Flores telah menjadi dalang evolusi tren de Aragua dari geng penjara Venezuela menjadi organisasi teroris transnasional, kata Jake Layton selaku jaksa Amerika Serikat. Pada bulan Desember, jaksa federal di New York mengajukan dakwaan terhadap Guerrero, mulai dari pemerasan, narkoba hingga senjata api yang menebar teror terhadap warga. Mungkin niat Trump baik, yakni bisa memberantas para kartel narkoba yang masih marak. Para kartel di Amerika Selatan ini nggak segan-segan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Tetapi Trump salah waktu dan bertepatan dengan Piala Dunia 2026. Ini tentunya membuat para pemain ataupun perangkat pertandingan lainnya menjadi was-was. Meskipun jarak Venezuela dan Amerika Serikat masih terlampau jauh, tetapi lokasi ini cukup dekat dengan Meksiko. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Masalah kartel yang masih menghantui pemain dan supporter. Pengeboman sebuah markas di Venezuela bisa kita simpulkan bahwa para kartel masih terus merajalela. Amerika Serikat bukan jadi satu-satunya ancaman besar para warga asing di Piala Dunia. Di Meksiko situasinya kurang lebih sama dan malah lebih mengancam secara terang-terangan. Baru-baru ini terjadi penembakan sekelompok kartel kepada turis Kanada di Teotihuacan. Penembakan ini dilakukan di tempat wisata yang jaraknya sangat dekat dari Mexico City. Jika kita mendengar nama Meksiko, negara ini memang sangat kental dengan gembong kelas kakal. Gak mengherankan kelompok gembong narkoba terbesar di Amerika Selatan ini bisa mengancam para supporter atau pemain. Apalagi Guadalajara menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kota ini dijadwalkan menggelar 4 pertandingan pada Piala Dunia 2026. Kejadian penembakan di Guadalajara mengakibatkan beberapa pertokoan hingga bisnis elit tutup selama 2 hari. Warga sipil juga nggak berani keluar rumah karena dilanda ketakutan ekstrim. World Aquatics bahkan sempat membatalkan ajang Diving World Cup karena peristiwa tersebut. Kalau turnamen renang aja dibatalkan, bagaimana dengan turnamen sepak bola yang datangkan jutaan orang? Claudia Sheinbaum mengakui situasi negaranya telah berangsur-angsur pulih. Namun sejumlah warga lokal justru meragukan statement dari Presiden Meksiko tersebut. Seorang warga Guadalajara belak-belakan bilang keadaan belum cukup baik buat orang asing datang. Keadaan belum cukup baik bagi orang asing untuk datang ke Jalisco untuk acara seperti ini. Mereka seharusnya memindahkannya ke Monterrey atau Mexico City, kata seorang warga. Namun Claudia tentu tidak diam, di mana pemerintah Meksiko telah menyiapkan berbagai persiapan, sebanyak 100.000 personel keamanan hingga 40.000 CCTV telah terpasang di 3 kota. Mexico City yang jadi lokasi pertandingan pembuka masih termasuk kota paling aman di Meksiko. Tetapi berbagai kelompok kriminal tetap beroperasi di sana dan terlibat dalam pembajakan produk, perdagangan manusia, dan pemerasan. Industri keamanan swasta di Meksiko justru kebanjiran order menjelang Piala Dunia. Gabriel Hernandez yang merupakan pelaku bisnis di bidang mobil dan pakaian anti peluru mengaku untung besar. Dirinya mendapatkan banyak booking pesanan yang mendorong pertumbuhan bisnis. Luke Evans selaku pakar keamanan menanggapi situasi yang sedang terjadi di Meksiko. Menurutnya, resiko bahaya yang diberikan kartel memang gak bisa dihilangkan sepenuhnya. Pasalnya, budaya kriminal sudah melekat selama puluhan tahun di negara tersebut. Persepsi publik bisa berdampak lebih besar daripada resiko aktual dalam pengambilan keputusan perjalanan, kata Evans. Bukan cuma penonton, para pemain juga beberapa kali harus berurusan dengan bahaya. Jepang menjadi salah satu negara yang mendapat pengalaman pahit. Negeri Sakura diberikan tempat latihan yang sangat mengharuskan mereka berbaur dengan warga sekitar. Banyak yang menyebut kalau Jepang sedang latihan di tempat latihan antar kampung atau tarkam. Swiss juga mendapat pengalaman yang gak kalah absurd di San Diego. Tempat latihan mereka disebut berada di dekat sarang ular yang membuat beberapa staf dan pemain merasa sangat gak nyaman. Anehnya situasi mencekam di Meksiko ini justru gak dirasakan oleh Iran. Negeri Persia mendapatkan perlakuan yang spesial dari seluruh warga lokal yang ada negeri matahari. Pasalnya para kartel tidak berani menyentuh pemain timnas Iran.
Mereka bahkan mengapresiasi keberanian para penggawa yang tetap ikut berpartisipasi di ajang kali ini. Lihatlah bagaimana para pemain Iran disambut bak pahlawan saat baru turun dari bus. Alireza Jahanbakhsh menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan kartel Meksiko. Pemain timnas Iran ini memberikan hormat penuh kepada Alireza dan justru tidak berani menyentuh. Mereka menangkap kami, semua pelaku menutup wajah. Kami ada di dalam mobil, lalu mereka menyuruh kami keluar dan berjalan. Tapi saat tahu kami dari Iran, mereka melepaskan kami, ujar Jahanbakhsh. Gak mengherankan sejumlah pengamat menilai Piala Dunia 2026 menjadi yang terburuk. Seorang tokoh asal Italia menyebut Piala Dunia kali ini kalah jauh dibanding di Qatar. Negara terbaik yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia, Qatar. Sedangkan edisi saat ini akan menjadi bersejarah karena ada banyak tim yang berpeluang menang dan mungkin tim yang tidak kita duga akan menjadi juara, tuturnya. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerah crewneck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan masalah-masalah yang terjadi di Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kamu setuju jika Piala Dunia 2026 menjadi perhelatan paling gagal sepanjang sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.